Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Katrunada, NIM F0B019003, Prodi Analis Kimia. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang pemisahan dengan cara destilasi. Mari kita saksikan video berikut. Tujuan: 1. Memahami pemisahan dengan cara destilasi. 2. Mengetahui cara pemisahan anilin dengan pengotornya. 3. Mengetahui cara pemisahan benzen dari campuran air dan benzen. Landasan teori. Prinsip destilasi adalah penguapan cairan dan pengemudan kembali uap tersebut pada suhu titik didih. Titik didih suatu cairan adalah suhu di mana tekanan uapnya sama dengan tekanan atmosfer. Cairan yang diembunkan kembali disebut destilat. Tujuan destilasi adalah pemurnian zat cair pada titik didihnya dan memisahkan cairan tersebut dari zat padat yang terlarut atau dari zat cair lainnya yang mempunyai perbedaan titik didih cairan murni. Pada destilasi biasa, tekanan uap di atas cairan adalah tekanan atmosfer atau titik didih normal. Untuk senyawa murni, suhu yang tercatat pada termometer yang ditempatkan pada tempat terjadinya proses destilasi adalah sama dengan titik didih destilat. Perbedaan sifat campuran suatu fase dengan campuran dua fase dapat dibedakan secara jelas jika suatu cairan menguap, terutama dalam keadaan mendidih. Sebagai contoh adalah cairan murni di dalam suatu tempat yang tertutup. Pada suhu tertentu, molekul cairan tersebut memiliki energi tertentu dan bergerak bebas secara tetap dan dengan kecepatan tertentu. Tetapi, setiap molekul dalam cairan hanya bergerak pada jarak pendek sebelum dipengaruhi oleh molekul-molekul lain, sehingga arah geraknya diubah. Destilasi merupakan suatu perubahan cairan menjadi uap dan uap tersebut didinginkan kembali menjadi cairan. Unit operasi destilasi merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan komponen-komponen yang terdapat dalam suatu larutan atau campuran dan tergantung pada distribusi komponen-komponen tersebut antara fasa uap dan fasa air. Semua komponen tersebut terdapat dalam fasa cairan dan uap. Fasa uap terbentuk dari fasa cair melalui penguapan pada titik didihnya. Syarat utama dalam operasi pemisahan komponen-komponen dengan cara destilasi adalah komposisi uap harus berbeda dengan komposisi cairan, dengan terjadi keseimbangan larutan-larutan dengan komponen-komponennya cukup dapat menguap. Adapun alat yang digunakan pada percobaan ini, yaitu seperangkat alat destilasi, lampu spiritus, termometer, batu didih, mantel pemanas, rotary evaporator, gelas ukur, corong pisah, dan pompa vakum. Lalu bahan yang digunakan yaitu anilin yang kotor dan benzena yang telah dicampur. Benzen dari campuran air dan benzen, yaitu campuran 2 mili air dan 50 mili benzen disiapkan. Lalu disiapkan alat rotary evaporator. Lalu ditempatkan campuran 2 mili air dan 50 mili liter benzen dalam labu dasar bulat. Dihidupkan alat pompa vakum dan diatur tekanan manometer hingga tekanan 0,5 atm dengan cara mengatur keluar masuknya udara dalam alat rotary. Dilakukan destilasi vakum, diatur panas yang digunakan hingga destilasi dapat keluar 1 tetes per detik. Diperhatikan suhu pada termometer. Lalu dibuat grafik titik didih terhadap volume destilat yang diperoleh. Lalu diukur volume destilat yang diperoleh. Lalu, prosedur kerja pada pemisahan anilin dari pengotornya. Anilin kotor disiapkan, lalu disiapkan alat destilasi lengkap dengan termometer. Lalu ditempatkan anilin kotor dalam labu alas bulat sebanyak 50 mili dan ditambahkan batu didih. Dialirkan air ke kondensor, lalu dilakukan pemanasan dengan lampu spiritus atau mantel panas. Lalu dilakukan destilasi hingga zat yang di dalam labu alas bulat tinggal sedikit dan didestilasi setelah cukup banyak. Diperhatikan pada suhu berapa destilasi murni mulai terbentuk. Hasil yang diperoleh terdiri dari 2 lapisan. Dipisahkan lapisan larutan dengan corong pisah. Dilakukan berulang kali hingga anilin benar-benar murni. Lalu diukur volume anilin yang diperoleh.
Berikut adalah hasil pemisahan anilin dan pengotornya. Tetesan pertama keluar pada menit 21 dengan suhu 95 derajat Celcius. Tetesan kedua pada menit 24 dengan suhu 97 derajat Celcius. Tetesan ketiga pada menit 25 dengan suhu 98 derajat Celcius. Tetesan keempat pada menit 26 dengan suhu 164 derajat Celcius. Tetesan kelima pada menit 27 dengan suhu 178 derajat Celcius. Tetesan ke-70 pada menit 28 dengan suhu 178 derajat Celcius. Pada tetesan ke-82 pada menit 29 dengan suhu 178 derajat Celcius. Pada tetesan 257 pada menit 30 dengan suhu 179 derajat Celcius. Pada tetesan 295 pada menit 31 dengan suhu 179 derajat Celcius. Pada tetesan ke-391 pada menit 32 dengan suhu 179 derajat Celcius. Pada tetesan ke-496 dengan suhu 179 derajat Celcius pada menit ke-33. Pada tetesan ke-502 pada menit 34 dengan suhu 179 derajat Celcius. Pada tetesan ke-680 pada menit 35 dengan suhu 179 derajat Celcius. Pada tetesan ke-880 dengan menit 36 pada suhu 180 derajat Celcius. Pada tetesan 948 pada menit 30 dengan suhu 180 derajat Celcius. Pada tetesan ke-956 pada menit 38 dengan suhu 180 derajat Celcius. Lalu yang terakhir pada tetesan ke-963 pada menit 39 dengan suhu 172 derajat Celcius. Pada prinsipnya, zat cair dengan titik didih rendah memiliki tekanan uap jenuh yang relatif tinggi dari zat lain yang dengan titik didih tinggi. Dengan demikian, akan dapat berubah menjadi fasa uap jika diberi kalor atau panas. Pada pemisahan anilin dari pengotornya menggunakan prinsip destilasi sederhana atau destilasi biasa, di mana pada cara destilasi ini tekanan uap di atas cairan adalah tekanan atmosfer atau titik didih normal. Bisa kita lihat di bawah ini yaitu grafik waktu terhadap temperatur. Menurut literatur, destilat dapat menetes pada suhu 184 derajat Celcius karena titik didih anilin 184 derajat Celcius. Namun, karena praktikan tidak mendapatkan data destilat yang diinginkan, karena destilat murni tidak mengandung komponen atau pengotor lainnya untuk dipisahkan. Lalu ada grafik waktu terhadap volume anilin. Di sini bisa kita lihat semakin lama volume anilin pada waktu tertentu semakin meningkat. Lalu ada grafik temperatur terhadap volume anilin murni. Pada grafik di atas dapat dilihat volume tetesan semakin besar seiring berjalannya waktu. Ini dikarenakan titik didih anilin berada pada 188,4 derajat Celcius dan saat itu pemanasan sudah mencapai titik didih anilin. Lalu berikut adalah hasil pemisahan benzena dari campuran air dan benzena. Tetesan pertama keluar pada 9 menit 15 detik. Tetesan terakhir pada 25 menit 29 detik. Volume destilat yang didapatkan pada campuran murni yaitu 17 ml. Volume total yaitu 67 ml. Pada percobaan ini, prinsip destilasi yang digunakan adalah destilasi vakum karena menggunakan alat rotary evaporatori. Destilasi vakum digunakan untuk menguapkan suatu cairan pada tekanan rendah jauh di bawah titik didihnya. Ada pun kesimpulan dari percobaan ini. Yang pertama, destilasi merupakan teknik pemisahan yang didasari atas perbedaan titik didih atau titik cair masing-masing zat penyusun dari campuran homogen. Lalu, pemisahan anilin dari pengotornya menggunakan prinsip destilasi sederhana.
Yang ketiga, pemisahan benzen dari campuran benzen dan air menggunakan prinsip destilasi vakum. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.